Tugas pemasaran global, dosen pengampu, Dr. Jurwati Supeno SEMM. Tugas membuat video 10 produk Indonesia yang masuk pasar global, berapa omset mereka, dan negara-negara mana yang berhasil dimasuki. Jelaskan dalam video kalian keunggulan produk tersebut. Nama-nama combo 4, yang pertama adalah Stika Tahu, yang kedua Khairul Hamadi, yang ketiga Angela Harapa, yang keempat Novaldi Sinadia. Inako perusahaan yang didirikan pada tahun 1999, ini sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia dengan produk andalan yaitu Nantara Koko yang terbuat dari kelapa asli Indonesia. Perusahaan ini pada awalnya memiliki nama PT Niramas Utama, namun melihat ekspansi global dalam sektor Nantara Koko begitu diterima oleh Jepang, kemudian lahirlah merek Inako yang merupakan singkatan dari Indonesia Nantara Koko. Perusahaan ini menyadari bahwa kelemahan produk Indonesia adalah kualitasnya yang kurang dan juga standar produksi perusahaan di bawah rata-rata. Oleh karenanya kedua hal tersebut yang menjadi fokus dari Inako. Segmen menengah ke atas kemudian menjadi sasarannya agar sesuai dengan upaya peningkatan kualitas dan standar produksi. Kini Inako sudah menjadi produk global yang bisa diterima oleh dunia karena kualitas produk dan inovasi yang terus dilakukan. Yang berikut Garuda Food. Perusahaan ini lebih berfokus pada produksi stik coklatnya hingga banyak diterima oleh negara lain. Jika di Indonesia produk andalannya adalah coklatos, maka di India produknya diberi merek Gourmet. Produk ini pun begitu diterima oleh pasar India. Proses pengembangan ini Garuda Food dilakukan dengan menggandeng Polyflex Ltd untuk mendukung proses ekspansinya. Selain India, Garuda Food juga bekerja sama dengan perusahaan di Tiongkok. Perusahaan ini pada tahun 2008 kemudian mengakuisisi pabrik gula-gula Fuhua Jinjiang Hyohe untuk memperkuat posisinya di pasar Tiongkok. Yang berikut Indomie. Produk yang merakyat ini nampaknya juga diterima oleh masyarakat dunia. Bagaimana tidak, Indomie dijual di 80 negara di berbagai benua di dunia. Pertama kali dibuat pada tahun 1970, kini Indomie yang berada di tangan Indofood telah memiliki pabrik di Malaysia, Arab Saudi, Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Tentu di tiap negara dilakukan kerjasama dengan perusahaan lokal agar membuka akses yang lebih luas pada pasar. Benua Afrika kini menjadi fokus utama dari pengembangan karena pasar yang begitu potensial di sana. Dibuatlah pabrik di Nigeria dan Kenya yang dapat menjangkau Afrika Barat dan Timur sekaligus. Jumlah investasinya pun tidak main-main, hingga 7,3 juta. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi 100 juta bungkus per tahun. Selain Afrika, pasar lainnya cukup besar. Mengingat ciri khas yang dibawanya, selain itu Indomie juga selalu menjadi produk favorit bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Berikut Yupi. Perusahaan dengan andalan jelly ini rupanya telah mengalami kesuksesan di pasar global. Akan tergerusnya produk asli Indonesia, perusahaan Yupi Indo Jelly Gum kemudian melakukan ekspansi dengan membawa merek aslinya. Berawal dari membuat pavilion kecil di Tiongkok yang tidak efektif, kemudian perusahaan ini lebih berupaya karena membangun citra merek melalui pameran-pameran dan membangun jaringan di Eropa yang lebih menguntungkan. Kini setidaknya terdapat lebih dari 40 distributor Yupi di 40 negara. Strategi yang kini digunakan lebih pada menggunakan iklan di media dengan nominal modal mencapai 1 juta di setiap kontrak iklannya. Yang berikut sudah muncul. Perusahaan yang bermula dari industri jamu rumahan di Semarang pada tahun 1951, ini telah menyentuh pasar ASEAN, Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, bahkan Afrika. Sudah muncul membawa 250 produk unggulan ke pasar global dan berhasil menjadi merek yang begitu dikenal oleh masyarakat global. Perusahaan ini mengalami proses yang panjang dalam melakukan ekspansi pasar, yang mana negara-negara lain masih memandang sebelah mata dengan kehadiran obat herbal
Namun, tantangan ini bisa dikelola dengan membangun pabrik dengan standar internasional untuk food suplemen dan sudah muncul melakukan ekspansi melalui kategori tersebut. Silver Queen, coklat telah menjadi salah satu makanan penutup yang paling disukai di seluruh dunia. Selain sebagai makanan penutup yang lezat, coklat juga melambangkan hadiah, kebahagiaan, dan kenangan manis bagi banyak orang. Di tengah persaingan ketat di pasar coklat global, ada satu merek yang telah berhasil mencapai pengakuan sebagai coklat paling disukai di Indonesia saat ini, yang menghadirkan kelezatan dan kepuasan tak tertandingi bagi para pecinta coklat. Merek yang dimaksud adalah Silver Queen. Sejak pertama kali diluncurkan, Silver Queen telah berhasil mencuri hati para pecinta coklat dengan kualitas unggul dan cita rasa yang khas. Di balik keberhasilannya tersebut terdapat strategi pemasaran yang cerdas dan inovatif yang telah berhasil memposisikan Silver Queen sebagai salah satu merek coklat paling disukai di pasar, khususnya di Indonesia. Tolak angin, sebagai obat herbal terstandar dan diproduksi di pabrik berstandar Good Manufacturing Process, diresepkan untuk pertama kali pada tahun 1930 dan mulai diproduksi dalam skala pabrik pada tahun 1951. Tolak angin dinyatakan aman dikonsumsi dalam jangka panjang sesuai dengan dosis yang dianjurkan dengan menggunakan tagline "Orang pintar minumnya tolak angin" sebagai positioning utamanya yang mengubah persepsi masyarakat luas yang sebelumnya mempersepsikan jamu itu hanya dikonsumsi oleh masyarakat tradisional, sehingga tolak angin menjadi jamu itu layak dan baik dikonsumsi oleh orang modern serta praktis, aman, terjangkau. Yang berikut, batik. Industri kerajinan fashion batik umumnya didominasi oleh industri kecil menengah. Fashion batik saat ini hampir mendominasi pasar fashion Indonesia, bahkan mulai diminati oleh pasar internasional. Hampir sebagian masyarakat Indonesia menyukai fashion batik, mulai dari anak-anak sampai ke orang tua. Fashion batik sudah lama menjadi baju seragam favorit sekolah yang diterapkan dan dikenakan secara masif di semua sekolah di Indonesia, mulai dari siswa tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Fashion batik juga menjadi seragam favorit di lingkungan pegawai negeri sipil BUMN maupun karyawan swasta. Yang berikut, kopi kapal api merupakan salah satu merek kopi hitam yang sangat terkenal di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, kopi kapal api ini juga sudah menjalar ke mancanegara, mulai dari Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan lainnya. PT Excelso Multirasa yang berdiri sejak tahun 1990 adalah anak perusahaan dari Kapal Api Group. Kapal Api sendiri berdiri sejak tahun 1927, bergerak di bidang usaha kopi dengan merek pertama Kopi Kapal Api, dan saat ini telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan kopi di Indonesia. Yang terakhir, Nutrisari merupakan salah satu merek minuman sari buah di Indonesia yang dimiliki oleh PT Nutrifood dan diluncurkan pada tahun 1979. Produk-produk Nutrisari memiliki kandungan nutrisari vitamin C serta 6 vitamin dan 2 mineral yang lainnya. Nutrifood merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman kesehatan. Perusahaan ini didirikan pada bulan Februari tahun 1979. Kantor pusat Nutrifood berada di Jakarta, dengan jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 30 negara di dunia. Nutrisari minuman sari buah khas Indonesia terkenal dengan kandungan nutrisinya yang tinggi. Populerannya tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga diakui pasar internasional. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. See you dari kelompok 4. Terima kasih.